Berlatar pada masa awal berdirinya Republik Rakyat Cina, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang perwira polisi yang difitnah sebagai pelaku pembunuhan salah satu orang paling berpengaruh di kota yang dikenal dengan sebutan Tuan Guru, sehingga tanpa menunggu lama, ia langsung diadili oleh institusinya. Singkat cerita, dibawalah mantan perwira tersebut ke sebuah lapas paling brutal di Tiongkok, tempat di mana para napi kejam ditahan. Pria gagah ini bernama Chen, dan mulai saat ini beliau akan memulai kehidupan penuh adrenalin di lapas paling berbahaya. Vibes menakutkan semakin terlihat nyata tatkala para napi berwajah sangar mulai menghampiri Chen yang notabene merupakan napi baru di lapas. Entah apa maksud dan tujuan mereka, namun yang pasti ruang kebrutalan akan segera kita saksikan. Situasi saat ini tidak menguntungkan bagi Chen, akan tetapi ia harus tetap melawan demi bertahan hidup. Awalnya saya Chen akan tumbang di tempat mengerikan ini, di luar ekspektasi, beliau mampu memutarbalikkan keadaan dengan aksi bela diri epiknya. Pertarungan seketika terhenti ketika para petugas lapas datang. Sekejam dan sebrutalnya orang-orang tersebut. Ajibnya, ketika petugas lapas datang, mereka seolah bertukuk lutut. Untuk memulihkan namanya di kepolisian, instansi sengaja mengirim Chen ke lapas tersebut demi menyelidiki kasus hilangnya para napi. Sampai-sampai ketua lapas turun tangan menginstruksikan pada Chen dan memerintahkan tugas ini secara langsung. Napi yang harus diawasi dikenal dengan nama Mr. K, namun karena kelelahan dan efek kepulan asap misterius, Chen malah tertidur rebahkan. Ketika ia tersadar, sudah berpindah dan berada di sel Mr. K yang orangnya sudah menghilang entah kemana. Dan inilah Detektif Chen 2 2026. Sejenak kita tinggalkan dulu Chen dan beralih ke sekolah internasional Yinghua. Seorang murid baru bernama Amoy bersiap untuk memperkenalkan diri terhadap teman-teman sekelasnya. Tepat pada jam istirahat, Amoy berjalan-jalan untuk mengetahui kondisi sekitar. Namun di luar dugaan, ia justru menemukan tindak perundungan yang harusnya tidak ada di sekolah berbasis internasional rank. Mendapati aksi biadab para cabai-cabean tepat di depan matanya, Amoy mata hatinya memberontak untuk segera menghentikan perundungan yang terjadi. Meskipun beberapa teman sekelasnya sempat menghentikan dan memberitahu jangan macam-macam dengan mereka karena salah satunya merupakan keponakan dari pemilik sekolah. Benar saja situasi tidak memihak pada Amoy.
Semua teman sekelasnya membisu, bahkan si korban memilih bungkam saat wali kelas datang dan menanyakan apa yang telah terjadi, sehingga pada akhirnya Amoy diberikan sanksi teguran karena dianggap telah membuat keributan. Neraka dalam kehidupan Amoy baru saja dimulai, di mana ia harus menanggung konsekuensi berbuat kebaikan di dalam sistem yang sangat bobrok. Parah, ini sungguh sangat parah. Setelah dilucuti seragamnya, siswa malang ini bahkan disekap di sebuah gudang yang kotor juga gelap. Tapi tiba-tiba... Hah, saya kira apa? Ternyata yang datang adalah Yuan, yakni siswi yang tempo kemarin Amoy tolong dari perundungan geng cabe-cabean. Maksud kedatangan Yuan ke sana tak lain adalah ingin membalas budi. Kembali ke lapas, peristiwa aneh mulai terjadi ketika Chen keesokan harinya tiba-tiba saja menghilang dan kasus hilangnya para napi ini belum terpecahkan oleh pihak lapas sampai sekarang. Di waktu yang sama kita akan diperlihatkan dengan salah seorang atasan kepolisian dibuat kaget dengan kemunculan sosok pria bertopeng misterius merasa dalam bahaya. Beliau sempat akan menembaknya tetapi... Ya, ternyata sosok itu tak lain adalah Chen. Dari sinilah kita tahu bahwa Chen memang sengaja dijebak. Berdasarkan pengakuan dari si atasan polisi ini, di mana dalang dibalik skenario jahat tersebut adalah markas besar militer Songhu. Berhasil meloloskan diri, Chen menemui sahabatnya bernama Huang yang sedang menyelidiki sebuah dojo yang berkaitan dengan kematian Tuan Guru. Adapun alasannya kenapa para napi bisa meloloskan diri adalah para petugas lapas belum menyadari dengan lantai yang sudah terhubung ke dunia luar. Entah apa kaitannya sekolah Yinghua dengan kasus fitnah keji yang menimpa Chen, namun yang pasti tempat ini akan Chen jadikan sebagai bahan penyelidikan secara sembunyi-sembunyi. Didapatkanlah sebuah berkas lamaran bernama Ling Yang dan alangkah dibuat terkejutnya saya ketika esoknya Chen menyamar dan merubah identitasnya menjadi Ling Yang, sosok pelamar yang akan mengajar bahasa Mandarin di sekolah ini. Melihat kegantengan guru bahasa Mandarin yang sungguh mirip dengan saya ini, membuat para cabe-cabean terpesona hingga kembali melakukan tindak kasar terhadap Amoy karena alasan cemburu dengan tatapannya. Di tengah bahaya yang mengancam, Chen alias Ling Yang datang menyelamatkan Amoy dengan fakta bahwa Amoy juga merupakan sahabat Chen yang sengaja masuk ke sekolah ini dan menyamar menjadi seorang siswi. Tak terima dengan kejadian tadi, para cabe-cabean mengadu para siswa Badung penguasa sekolah untuk memberikan pelajaran pada guru baru yang telah membuat mereka kecewa. Kali ini para murid Bantangul telah salah pilih lawan karena guru Lin yang mereka hadapi faktanya merupakan seorang mantan perwira polisi terbaik Tiongkok. Pimpinan murid Bantangul ini membawa sajam untuk menyerang, akan tetapi aksi epik akan diperlihatkan di scene ini. Aksi kenakalan remaja tadi dilihat oleh pemilik sekolah, kita sebut saja Pak Jang. Bahkan beliau mengagumi skill bela diri Guru Lin dalam aksi menghajar siswa Badung. Dan alangkah terkejutnya Pak Jang saat Guru Lin menanyakan apa hubungannya dengan Tuan Guru. Karena yang ia tahu, tepat sebelum kematian mendiang Tuan Guru, orang yang sedang ditunggu mendiang adalah Pak Jang sendiri. Bukannya mendapat jawaban, Guru Lin malah balik mendapat pertanyaan mengenai apa maksud dan urusan seorang guru menanyakan hal yang jauh kaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang lebih anehnya lagi, tiba-tiba Pak Jang menjawab pertanyaan tadi bahwasannya mendiang Tuan Guru berencana akan menyumbangkan sebagian dana untuk kemajuan sekolah ini dengan syarat pihak sekolah harus membuat patung monumen sosok Tuan Guru. Belum sempat terrealisasi, Tuan Guru malah tewas terbunuh yang pelakunya masih belum diketahui.
Satu lagi yang masih menjadi misteri adalah sebelum kematian Tuan Guru, Yuan sempat mengantarkan secangkir kopi ke sebuah dojo tempat para siswa melakukan kegiatan ekstrakurikuler tambahan. Berdasarkan informasi dari pihak kepolisian yang beredar, Amoy mengetahui informasi terakhir bahwa Tuan Guru tewas karena diracun. Berpindah ke dojo yang dimaksud karena masih ragu dengan kemunculan tuan muda yang harusnya datang minggu depan dari luar negeri sesuai schedule sebelumnya, pihak dojo mendatangkan ahli judo rekomendasi dari pihak sekolah untuk menguji kekuatan si tuan muda. Drama pertarungan pun terjadi di mana mereka harus menyingkronkan skenario dadakan untuk membuat seolah-olah tuan muda KW ini mampu menguasai jalannya pertandingan. Beberapa hari berada di dojo, Huang sama sekali belum mendapati bukti dan informasi yang mengarah atas peristiwa kematian Tuan Guru, sehingga Chen alias Guru Lin dilibatkan dalam penyelidikan ini secara rahasia. Mendapati ada celah papan yang bisa dibuka, sontak Chen langsung melakukan simulasi olah TKP. Berbeda dengan informasi kepolisian yang menyatakan Tuan Guru meninggal karena diracun, Chen sebelumnya telah melakukan penelitian secara diam-diam bahwa Tuan Guru meninggal karena digantung, terbukti dari bekas jeratan tepat berada di antara tulang hyoid dan tulang rawan tiroid, dan itu sangat relate dengan simulasi yang tadi dia lakukan. Bukan hanya itu, Chen si jenius bahkan berhasil menemukan sebuah tempat dupa yang di dalamnya terdapat sebuah bubuk kristal berwarna abu-abu keputihan. Setelah diteliti dengan Amoy, rupanya itu adalah klorpromazin atau sebuah zat yang mampu memberikan sedikit efek hipnotis dan rasa kantuk. Dan inilah prediksi kuat peristiwa kematian dari Tuan Guru. Mengetahui kesinambungan peristiwa, Amoy mengajak Chen masuk ke dalam gudang yang dulu pernah ia mendengar suara aneh di atas atap. Setelah diperiksa, Chen begitu sangat tercengang tatkala mengetahui jejak di tempat ini hampir sama dengan jejak di atap dojo Chongtian sebelumnya. Bukan hanya itu, mereka menemukan sebuah botol berisi obat klorpromazin dan sebuah boneka yang dicengkram lilitan tali di leher. Kemungkinan besar pembunuhnya berlatih merangkak dan melakukan aksi simulasi di tempat ini. Besoknya Amoy kembali mendatangi Yuan untuk menanyakan apakah pernah mendengar suara aneh di langit-langit selain di gudang. Ya, sebulan yang lalu tepat sebelum kematian Tuan Guru, Yuan pernah mendengar suara yang sama di kamar asrama nomor 205, tempat saat Yuan dikurung oleh geng cabe-cabean. Satu-satunya orang yang patut dicurigai adalah guru olahraga bernama Dai Hui, karena dia salah satu orang Tiongkok yang memiliki akses ke dojo. Celakanya, Amoy keceplosan telah mengatakan tentang suara aneh di atap tepat di depan Dai Hui. Namun bagi Chen, itu justru menjadi peluang pemecahan kasus jika memang dia pelakunya. Sudah dapat dipastikan besok obat dan boneka simulasi akan hilang dari atap. Sejenak fokus kita berpindah pada Yuan, mendapat pesan khusus yang ia anggap dari Dai Hui untuk menemuinya di kamar asrama nomor 205 kemudian. Pelakunya masih misterius, entah ini ulah Dai Hui atau bukan, namun yang jelas, Chen akan memastikannya dengan menyelidiki tempat itu. Hasil analisisnya dari percakapan obrolan Yuan dengan Amoy. Sebenarnya Chen sudah mengetahui posisi Yuan, namun ia memilih untuk naik ke atap demi memancing pelaku muncul ke permukaan. Benar, dugaan awal Chen mencurigai Dai Hui pelakunya. Mungkin kepalang kedoknya terbongkar, Dai Hui pun memutuskan akan menghabisi Chen sekalian. Dai Hui salah perhitungan saudaraku, karena yang ia hadapi saat ini adalah Chen mantan perwira terbaik kepolisian. Adegan baku hantam epik terjadi di ruangan sempit, sehingga menambah vibes ketegangan dan kebrutalan yang ada.
Pertarungan berlanjut tepat di ruangan 205 hingga Dai Hui melarikan diri dan menemui seseorang dengan mengatakan ada seseorang yang sedang mencoba mengejarnya, tetapi atas peristiwa ini, saya jadi ragu apakah memang Dai Hui lah pelaku sebenarnya. Bisa jadi sosok yang membunuh Dai Hui juga pelakunya. Tak lama berselang, datanglah petugas kepolisian memeriksa tempat kejadian tewasnya Yuan dan menemukan pesan singkat tadi yang ditulis oleh Dai Hui. Dengan gegabah tanpa melakukan penyelidikan yang mendalam, mereka dengan sembrono mengambil kesimpulan bahwa pembunuhnya adalah Chen alias Guru Ling. Dengan praduga, Chen menghabisi Yuan dan Dai Hui tepat saat ketahuan sedang membereskan bukti kejahatan di atap ruangan. Untung dari sekian banyak yang tolol, ada salah satu yang waras dengan menyangkal jika Chen pembunuhnya, kenapa satu korban lagi harus mati tragis di tempat yang jauh? Tapi dasar perekrutannya bukan hasil dari kompetensi yang benar, maka si pimpinan tepat memutuskan bahwa Chen adalah pelakunya. Terbongkarlah penyamaran Guru Ling. Si pimpinan petugas menjelaskan pada Pak Kepala sekaligus pemilik sekolah bahwa Guru Ling sebenarnya adalah buronan kepolisian yakni Chen, tersangka pembunuhan terhadap Tuan Guru yang kabur dari penjara. Dari gerak-gerik orang ini, Pak Zhang seolah sudah tahu bahwa seperti biasa orang di hadapannya menginginkan hadiah sebelum pulang. Anehnya, meskipun Pak Zhang telah mengetahui persembunyian Chen, ia tak memberitahukan itu kepada para petugas. Bahkan setelah para polisi pergi, Pak Zhang lekas memanggil Chen dan memberitahukan kebenarannya bahwa beliau merupakan seorang agen intelijen Tiongkok yang juga sedang menyelidiki kasus kematian dari Tuan Guru. Inti percakapan mereka berdua, diketahuilah bahwa Dai Hui merupakan agen rahasia markas besar militer yang menurut informasi sebelumnya merupakan dalang dari pengkambing hitaman kasus yang menyeret nama Chen sebelumnya. Satu pertanyaan lagi dari Chen, mengapa markas besar militer malah memfitnahnya? Jawaban yang diharapkan pun keluar dari mulut Pak Zhang. Faktanya, agen intelijen berseberangan dengan markas besar militer. Sang komandan markas besar militer mengelola bisnis peredaran barang haram bekerja sama dengan para mafia, di mana Chen selalu berhasil melawan dan meringkus para mafia. Tentunya Chen akan menjadi penghambat utama bisnis ilegal sang komandan. Fakta menarik lainnya terungkap, ternyata dulu Mr. K yang berada di penjara adalah Pak Zhang. Beliau sengaja membuat jalan kabur untuk membebaskan beberapa rekan intelijen berikut orang-orang terpilih lainnya termasuk Chen. Saat dalam perjalanan menuju markas besar militer, Chen dihadang oleh beberapa simpatisan mendiang Tuan Guru yang menganggapnya sebagai pembunuh beliau, yang padahal markas besar militerlah pelaku sebenarnya. Chen tidak mampu meyakinkan orang-orang keras kepala ini dengan kata-kata, sehingga ia terpaksa harus meyakinkannya dengan otot. Meskipun 1 lawan 2, bagi Chen ini bukanlah kesulitan yang berarti, bahkan ia seperti lebih mendominasi pertarungan tak seimbang secara kasat mata. Asli, saudaraku, dari awal film saya dimanjakan dengan adegan pertarungan epik yang disuguhkan oleh aktor kesayangan kita ini. Kesatria tidak akan menyerang lawannya yang lemah. Itu terbukti saat Chen meninggalkan mereka berdua dan berjanji akan mengungkap kebenaran tentang siapa yang sebenarnya telah membunuh Tuan Guru. Berpindah pada Huang yang penyamarannya sudah terbongkar karena kedatangan tuan muda yang asli, sehingga tidak terlalu memahami rute tempat ini. Di timing yang tepat Amoy datang dan menuntun Huang dalam aksi pelariannya. Saat Amoy dan Huang dalam kondisi terpojok seperti yang diharapkan, lalakon kita ini datang tepat waktu untuk membantu sahabatnya.
Tak ingin kalah, Huang juga mengeluarkan skill bertarung meski diselipi aksi-aksi komedi di tengah pertarungannya. Sialnya, saat berhasil meredam serangan dari pihak dojo, para polisi tepat berada di sana yang melihat kedatangan Chen sehingga seolah telah mengetahui seluk-beluk kota ini, Chen membawa kabur sahabat-sahabatnya ke markas bawah tanah. Markas ini sungguh luar biasa sempurna, tapi sayang, rahasia pribadinya harus terbongkar tatkala terdapat foto Amoy di meja kerjanya. Sedangkan untuk misi perlawanan terhadap komandan markas besar militer yang berencana mengadu dombakan pemerintah Tiongkok dengan Jepang demi kekeosan Tiongkok hingga tercipta kebebasan sang komandan dalam mengedarkan barang haram, dan hal itu tentu tidak akan pernah Chen biarkan. Dan inilah bebenguk sang komandan yang merangkap jabatan menjadi seorang wali kota Shanghai demi elektabilitas untuk pencalonannya di periode kedua. Seperti biasa, si bajingan mengadakan acara amal demi sebuah pencitraan sekaligus menutupi kebobrokan di dalamnya. Tapi tiba-tiba Chen dan kedua sahabatnya melakukan gebrakan tak terduga dengan menyamar menjadi pemain sirkus yang menjadi hiburan utama dalam acara tersebut. Puncaknya, di tengah kemeriahan tepuk tangan penonton, Chen menyusup ke barisan target untuk menghabisi sang komandan jahat, tetapi lagi dan lagi, Amoy yang sungguh mirip dengan mantan Sayah ini kembali membuat Sayah terperangah dengan skill menembaknya yang tak kalah luar biasa dari Chen. Mendapati atasannya sedang dalam bahaya, si ajudan berusaha membawanya pergi dari tempat tersebut, tetapi sedangkan Amoy dan Huang harus menyerah saat para petugas kepolisian datang, tapi di luar dugaan, mereka sudah mengetahui bahwa Chen tidak bersalah dan sedangkan untuk Chen kini berhasil mengejar sang komandan yang berhenti di sebuah dojo, dan ini film plot twistnya kebangetan. Ternyata sang komandan yang tadi sebenarnya adalah rekan kepolisian dari Chen yang sama-sama dipenjara pada kasus dahulu hingga ia berhasil dibawa kabur dan diculik oleh komplotan Jiang. Dan ternyata dalang dibalik semua kejahatan ini adalah ulah mata-mata militer Jepang, yakni Pak Jiang. Dia berhasil mengarang cerita dengan sengaja mengadu dombakan pihak militer dengan agen intelijen kepolisian Tiongkok yang padahal Pak Jiang lah mata-mata Jepang sekaligus mafia narkoboy sebenarnya. Namun karena Chen terlalu pandai dalam membaca situasi, maka dengan terpaksa si Jiang dengan cepat membuka kedoknya sendiri. Menariknya, Chen di sini jauh-jauh hari telah mampu menebak kejadian ini akan terjadi karena pada saat kejadian tewasnya Yuan, Dai Hui terbukti menyerang mati-matian terhadap Chen seolah dia telah menghabisi wanita tersebut. Dan fakta menarik lain adalah tak mungkin Dai Hui menghabisi wanita yang ia cintai walaupun diam-diam telah menjalani hubungan, dan celah yang sangat meyakinkan ini adalah sebuah konspirasinya. Pak Jiang telah menjalin janji temu dengan Tuan Guru 3 hari sebelum kejadian, sedangkan si pembunuh sudah merayap di atap gedung sebulan sebelum kejadian ini seperti sudah terkoordinir dengan sempurna. Dengan fakta pembuat pesan singkat ini adalah si Jiang, untuk kemudian dihabisilah Yuan oleh tangan kanannya. Sedangkan untuk Dai Hui, memang benar dia adalah seorang agen dari markas besar untuk menyelidiki mata-mata berbahaya dari Jepang yang tiada lain adalah si Jiang sendiri, di mana kematian Dai Hui pun adalah ulah dari rencana busuknya juga. Strategi jebakan maut si Jiang berhasil menjerat Chen, seolah-olah dia telah menyerang dan menculik si wali kota di mata publik, yang padahal Pak Wali Kota sudah si Jiang tahan jauh-jauh hari sebelum konferensi pers dilakukan. Dari sinilah saya sudah paham bahwa yang membunuh Tuan Guru ternyata adalah anaknya sendiri yang dengan sengaja berkomplot dengan pihak mata-mata Jepang karena diketahui Tuan Guru sangat loyal ke pemerintahan Tiongkok.
Sedangkan untuk Chen sendiri, ia memilih akan menghadapi dua rival terbesarnya sambil menahan agar salah satu dari mereka jangan sampai berhasil menangkap rekannya dan Pak Wali Kota yang akan menjadi saksi hidup. Meskipun digempur dengan berbagai serangan dari arah yang berbeda, Chen tetap kokoh dalam menerima serangan yang bertubi-tubi. Yang membuat seru film ini adalah latar pertarungan tidak hanya terjadi di suatu tempat, akan tetapi selalu berpindah-pindah sampai ke atap genting bangunan dojo. Meski pedangnya patah oleh keberingasan si Jang, tapi teknik kombinasi kungfu Shaolin Popeye dengan judo terbukti ampuh membuat lawan langsung sekarat. Final battle antara Chen dengan si tuan muda pun terjadi, tapi kali ini Chen memberi kesempatan hidup dan membiarkan hukum yang mengadilinya, mengingat besarnya loyalitas mendiang tuan guru terhadap negara Tiongkok. Berkat keberhasilan misi ini, nama baik Chen akhirnya kembali, bahkan bukan hanya itu, ia mendapat promosi jabatan atas prestasinya. Sedangkan untuk orang-orang kepercayaan serta simpatisan Tuan Guru datang menemui Chen untuk mengucapkan banyak terima kasih. Film diakhiri dengan kedekatan Chen dengan Amoy yang berujung bahagia, ditambah dengan salah satu rekan detektif kepolisian yang kini menjabat menggantikan ayahnya sebagai wali kota Shanghai. Kemudian, film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah skenario kebohongan manusia boleh saja rapi, tapi skenario takdir selalu punya celah untuk menunjukkan di mana kebenaran bersembunyi. Saya Kim dan keluarga mengucapkan selamat beraktivitas saudaraku, tetap semangat, tetap menonton film aslinya ya. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. See you next time.